Di video kali ini saya akan mengajarkan caranya deposit di aplikasi Binance via P2P. Jadi di sini buat teman-teman yang baru, itu teman-teman harus tahu apa sih itu P2P. P2P ini adalah peer to peer, di mana ini sebenarnya sama seperti money changer, di mana kalian bisa beli USDT ke orang yang jualan. Ya, dan orang yang jualan ini tuh bisa kita sebut sebagai money changernya. Jadi tutorial depositnya bagaimana? Kalian bisa klik more, terus klik bagian P2P. Nah, di sini tuh ada beberapa opsi. Kayak yang pertama di sini ada nama sellernya atau nama penjual. Dia udah jualan USDT ini berapa kali dan berapa kali berhasil, dan juga kalian bisa lihat harganya itu lagi kena per 1 USDT itu berapa ribu rupiah, dan di sini ada limitnya. Jadi minimal beli itu 10 ribu rupiah sampai 1 juta. Berarti artinya kita minimal beli itu 10 ribu, maksimal itu 1 juta karena dia tersedia 143 USDT. Available-nya ini adalah USDT yang dia punya. Lalu di samping bagian kanan di sini ada beberapa opsi payment. Dia bisa menerima OVO, Bank BRI, Bank Transfer, BCA ataupun Dana. Bank Transfer ini menyesuaikan ya, sesuai yang dia masukkan pertama kali itu banknya bank apa. Nah, terus di bagian sini ini adalah biasanya dia kurang lebih lepas 15 menit. Dan kalau misalkan kalian ada tulisan restricted, ini artinya kalian nggak bisa beli dikarenakan tidak memenuhi syarat yang diminta oleh si seller atau penjual. Tapi kalau kita ke bawah lagi sedikit, nah di sini biasanya yang paling atas ini udah yang paling murah ya dibanding yang lain. Kalau ke bawah makin lama makin mahal. Saya akan mencontohkan dengan yang Lufika punya di sini ya, dimana ini dia ada permintaan seperti foto ID require ya, foto ID KTP, terus harus ada bukti pengiriman. Ya, kita tinggal masukin aja. Kita mau beli misalkan di sini minimal 20.000, kita beli di sini 200.000 saja, di mana itu setara 12,27 dolar. Jadi kita tinggal pilih ya select payment metodenya mau bank apa. Kita misalkan bank transfer, kita bisa place order dulu di sini untuk melihat dia menggunakan bank apa. Nah, di sini tuh lebih aman ya. Jadi kita bisa verify ke pihak si exchange yaitu Binance-nya untuk verifikasi terlebih dulu bahwa kita beneran agar terhindar dari yang namanya penipuan. Nah, di sini kita tinggal proses. Oke, liveness check-nya sudah komplit. Sekarang upload identity card. Berarti kita harus foto KTP yang kita verifikasi. Di sini kalian bisa select image ataupun berdasarkan kamera. Di sini juga setiap penjual punya peraturannya ya, seperti kalau misalkan transfer nggak boleh pakai tulisan USDT, kripto atau Bitcoin ya. Terus juga dia tidak menerima pembayaran stroke, jadi harus transfer. Terus kita harus screenshot bukti transfernya dan kirim ya, dikirim di bagian chatnya ini ya. Dia di sini juga kayak misalkan ada kondisi tertentu dia tidak menerima bank jago ya kan, dan kita harus memberikan bukti transfer biar bisa dirilis. Nah, dan ini juga ada beberapa peraturan lainnya ya. Di sini dari pihak penjual udah verified ya. Kalau misalkan kita tuh udah bisa, kita tinggal klik view ya di sini. Oh, di sini ada, kita tinggal masukin, kita tinggal klik ininya, terus kita ke bank kita dan pastikan namanya ini tuh sama dengan si nama penjual. Oke, jangan lupa di screenshot, ke chat, klik yang tombol chat. Ini kalian harus masukkan bukti transfernya. Karena saya tadi udah klik yang transfer itu, terus baru saya kirim. Tujuannya apa? Biar kalau dari saya, biar sellernya yang menunggu kita ya, biar nggak habis kita kirim, mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu ya. Memang belum pernah terjadi ya sepengetahuan saya, tetapi saya menghindari hal-hal seperti itu. Jadi saya memilih untuk saya sudah transfer baru saya kirim, dan setelah itu saya tinggal kirim bukti transfer dan dia sudah rilis ya. Di sini kita bisa langsung cek asetnya. Di sini asetnya saya nambah ya, ini ada di bagian funding, ini bertambah jadi 12 dolar. Jadi do and don'ts-nya itu adalah, yang harus kita lakukan adalah pertama, satu, kita harus memastikan ketika kita ingin mengirim uang ke seller itu harus sesuai. Jadi di bank yang dia cantumkan ya, atau bank yang tempat kita tuju itu harus sesuai dengan yang kita kirim. Jadi misalkan kita copy ya bank transfer tadi Blue, terus ternyata waktu kita transfer antar bank ya, kita transfer Blue masukin nomor rekeningnya, namanya tidak sesuai. Nah, itu jangan pernah kirim. Kedua, kita harus pastikan sesuai nominalnya. Kalau misalkan kita beli 200.000, ya transfernya 200.000, jangan 201, 202 gitu. Lalu apa sih yang harus kita hindari? Jadi kalau misalkan kalian bertemu dengan seller, dia ngajak, tolong kirim bukti transfer via WhatsApp, ya itu better
dihindari. Jadi jangan terima jika disuruh menggunakan third party yang lainnya. Dan sedikit tambahan, pastikan ketika kalian ingin bertransaksi P2P, ini kalian kalau bisa jangan waktu bangun tidur atau waktu sedang ngantuk, agar bisa lebih fokus dalam melakukan transaksi ini. Dan buat kalian yang mau buat akun Binance, link ada di deskripsi, atau kalian bisa scan QR di layar, diskon fee transaksi seumur hidup sebesar 20%. Kalau kamu suka dengan video ini, bisa support dengan klik tombol like-nya dan subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.